Ya, Tommy, silakan Tommy. Salam, salam sejahtera. Salam, salam sejahtera. Pak Oli, salam. Shalom, shalom. Pak Oke, Oli sehat, Pak siap. Oli. Ini acara apa? Sehat, Acara puji Tuhan, diskusi shalom. kah? Apa acara apa Sehat, ini? sehat, sehat. Ya, abang dari Kristen Islam kah, bang? Saya dari Muslim. Oke, dari Muslim. Ada yang mau disampaikan kah? Atau abang mau Ya, berdiskusi kah? Mau ya, apakah? ya. Silakan. Makanya saya tanya, ini room diskusi kah? Room maki-maki kah? Apa ini? Oh, kami tidak pernah memaki-maki di sini, bang. Tetapi kami yang dimaki-maki. Oke, 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 oke. Jadi saya mau bertanya tentang Abang mau pembaptisan. Boleh? ceritanya, abang mau diskusi nih. Iya, saya mau tanya tentang pembaptisan, boleh? Mm-mm. Boleh. Tapi begini ya, Bang ya. Ketika Ya, Abang bertanya, kami jawab, Abang dengar ya. Ya, gitu. Karena Abang kan bertanya sama kami. Heeh. ya, ya. Oke. Oke. Oke, silakan Abang. Oke. Apakah pembaptisan itu termasuk untuk penghapus dosa macam mana? Tidak. Baptisan, Ya, pembaptisan Pembaptisan itu itu bukan apakah menghapus dosa, termasuk? tidak. pembaptisan itu bukan menghapus Menghapus dosa, dosa, tapi tidak. pembaptisan itu penyerahan diri, komitmen dalam kerajaan Allah menjadi murid Kristus. Begitu, Pak. Salah satu tanda pertobatan ya. Ya, Oh, tentang pertobatannya. ya, komitmen dalam keluarga kerajaan Allah. Makasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, oke. Kalau tentang pertobatan, seorang Tuhan dibaptis untuk bertobat juga. Seorang Tuhan. Seorang Tuhan, Iya, maksudnya kan Yesus yang dibaptis, itu Yesus maksudnya. dibaptis. Apa dia Yesus Yesus bertobat juga? dibaptis tanda Yesus dibaptis tanda mulai pelayanan, Pak. Kalau pembaptisan juga untuk pertobatan, berarti Yesus bertobat juga lah. Sebagai Tuhan Tidak. juga bertobat. Tidak. Ya ini bukan Itu sebagai tanda saja, Bang. Jadi itu ya, ya. sebagai tanda memulai pelayanan Yesus. Kalau Yesus Oke, ketika minta maaf juga. dibaptis, Saya minta maaf. Ini bukan menghujat, saya cuma tanya aja. Saya mau pengen tahu aja lah. Bukan iya menghujat kan? ya. Iya, 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 ini udah kita dijawab tadi. jawab, Yesus kita Yesus jawab. dibaptis itu tanda awal pelayanan, Pak. Karena Yesus adalah Hmm. rabi. Jadi sebenarnya baptis itu adalah tanda kita mengikut Yesus juga. Kalau bagi waktu Yesus dibaptis itu adalah sebagai tanda pelayanannya oleh Yohanes Pembaptis seperti itu, Pak. Oh gitu. Hmm. Sebab tadi kan bilang eh, anda bilang ini baptis itu sebagai bertobat. Jadi Iya, itu Yesus buat bertobat. kami, Pak. Itu buat kami, pengikut Yesus. Buat kami pengikut Yesus. Makanya Berarti di dalam arti bertobat itu eh, terbebas dari dosa lah. sebagai tanda pertobatan, Pak. Sebagai tanda. Sebagai tanda artinya mulai sekarang kau harus ikut Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Maka dibaptislah supaya dia merasakan, oh inilah mulainya start. Inilah mulai tandanya aku harus hidup dengan benar. Itu artinya, Pak. Bertobat itu bukannya orang telah melakukan dosa lalu bertobat? Iya, bagi manusia betul. Ya, bagi Indonesia betul. Tapi maksudnya begini, Bapak ini mungkin nggak mengerti. Ada baptisan Yahudi dan baptisan Kristen. Oh iya, iya. Baptisan Yahudi itu baptisan. Jadi gini, Pak, baptis itu bukan hanya di Kristen, tetapi sebelum ada Kristen, baptisan itu ada di Yahudi, Pak. Nah, Yesus itu dibaptis dengan cara Yahudi, Judaisme, begitu loh. Jadi berbeda dengan baptisan kami yang secara Kristen, karena formulanya pun berbeda. Kalau Bapak mau tanya itu maksudnya. Tanda Yesus dibaptis adalah tanda memulai pelayanan ketika berumur 30 tahun, begitu Pak. Oke, oke, oke.
Oke, cuma itu dah saya mau tanya aja lah, ya kan. Sebab saya ada tanya dekat kawan-kawan Kristen lain, jawaban lain juga. Ya, terserah lah, gitu nggak apa-apa. Kalau mereka mempunyai jawaban tersendiri silakan. Ya, tetapi biar kita pahami gini ya, gini kita pahami. Kenapa Yesus dibaptis? Kenapa orang Kristen dibaptis di dalam nama Yesus? Nah, itu yang harus kita pahami. Gitu. Tidak mungkin kita ini dibaptis itu di dalam nama orang berdosa. Seperti itu, Pak. Nah, jadi Yesus mengikuti ya pembaptisan. Dari itulah saya tanya tadi. Karena tidak mungkin orang dibaptis itu bertobat dari dosa kan? Di dalam nama orang berdosa. Orang Kristen dibaptis itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus gitu ya. Dalam nama sebagai anak gitu. Jadi nggak mungkin kami dibaptis di dalam nama orang berdosa. Saya baptis kamu atas nama Tommy kan tidak mungkin. Sedangkan Tommy aja manusia berdosa seperti itu. Nah, lalu kalau kau bilang Yesus dibaptis bertobat, bukan. Anda harus belajar lagi nanti tentang baptisan sebelum kekristenan, sebelum Yesus itu ada. Nah, kalau Anda mau mendalaminya, silakan mendalaminya dulu di luaran sana. Setelah mengerti nanti baru datang lagi kemari. Kalau nggak ngerti, gitu. Ya. Oke. Lah, saya ini bukan mengujat ya, cuma tanya itu saja. Tidak. Saya tidak bilang abang mengujat. Iya, Tidak. Abang iya, sudah Bapak. cukup sopan. Abang sudah cukup sopan. Tidak apa-apa. Tidak masalah bagi kami. Kalau begitu saya mundur diri ya. Siap. Terima kasih ya bang. Siap. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, sehat-sehat bang. Sehat-sehat bang. Iya. Ya. Oke. Weh, Pak Oli makan siang nih kayaknya nih lagi makan siang. Iya, lagi makan Black Forest ini. Weh. Ada Masa iya makan siang Black Forest? Paling makan tapi nggak buka camp, nggak bisa buka camp. tapi Birong. ada paling makan Taco Bell. Bang Nabirong, Shalom Bang Bang Nabirong. Jeki, naik Bang Jeki. Aduh, naik dulu lah kali-kali. Pastor Jeki, Bang Nabirong. Sama juga itu Pak Oli. Ria juga itu namanya. Iya, dia Kan nggak dia buka camp. Ria. Tanya Bang Jeki. Bang Jeki kalau coba tanya. Shalom Bang Jeki. Kalau orang makan nunjuk-nunjukkan apa yang dia makan, ria kan nama Kak gitu kan kata Pastor Cipto. Saya sebetulnya menyindir yang makan mie gobak kemarin sama Sekaligus apa itu kemarin? sekaligus menunjukkan kepada host. Tidak. Ini kan jam lapar ini. Udahlah Iya, tahu jam lah. 8 Jangan nih, di Pak Oli. Oh, Saya jangan tahu Pak Oli lagi makan siang, tahu tapi lah. kami kan tengah malam, Pak. Nggak boleh gitu lah, Pak. 2 lawan 1. Tuhan tolong. Oke. Ajak ngobrol dulu tamu lah. Silakan. Oke. Pastor Jeki, Bang Iya, Jeki, bagaimana kabar semua? kabar baik Bang. Besok saya telepon Abang. Sehat. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Besok saya telepon Abang, mau saya kasih kabar gembira kepada Abang ya. Haleluya, haleluya. Amin. Janganlah dulu. Nantilah. Iya. Euforianya siap. itu nantilah. Euforianya Aduh, itu siap. nanti. Iya, Kau siap. terlalu euforia, kau. Kayak tadi dia marah-marah. Aduh. Nanti Bang Jeki ada berita baik. Nanti berita baik dikabarkan. Pasti untuk sukacita kita semua. Gitu. Haleluya. Ya, oke mantap. Makanya dia girang sekali hari ini kan, senyum-senyum, ketawa-ketawa ya kan. Oke, lanjut. Baik. Silakan. Kalau ada teman-teman yang lain masih mau bergabung, silakan. Tadi nggak sanggup ya mau live, tapi aduh, lagi apa ya teman-teman, karena libur panjang jadi banyak kegiatan muda-mudi. Pulang Ini sudah- masih di Kalimantan, Bang Jeki? Atau di Sumatera? Enggak bang, ada di rumah. Oh, siap. Silakan Bang Silaban atau siapa? Bang Silaban, silakan. Wah, udah tidur mungkin Bang Silaban ini. Oke, kita skip dulu ke Bang Rahmat. Bang Rahmat, silakan Bang Rahmat. Bang Rahmat Hidayat, silakan. Bang Rahmat Hidayat. Bang Randy,
Saya kan kemarin tempo hari lihat di TikTok. Ya, Jadi saya lihat ada komisi di DPR itu sedang memperjuangkan guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah di Jawa Barat, di Banten, dan beberapa wilayah. Jadi begini persoalannya. Waktu itu ketua fraksinya menyatakan bahwa kenapa nggak diajukan ke Kementerian Agama. Ternyata bukan ke situ kan. Ternyata itu adalah usulan daripada Dignas. Dignas di kabupaten-kabupaten atau di provinsi lah. Di provinsi, di kabupaten. Dia harus mengusulkan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen. Jadi ternyata perbandingannya 1 guru untuk 15 siswa. Nah, saya sudah kebetulan pas ada itu kan. Saya ada politik nasional yang dekat lah sama presiden, dulu dekat sama Pak Jokowi, sekarang dekat sama Pak Prabowo. Saya kemarin saya share itu TikToknya. Saya bilang, Bang, ini Bang yang dulu sering saya bilang. Karena dulu pernah ada Murtadin, zaman kita ikut YouTube dulu, sudah mengeluh. Waktu itu dia tinggal di Gorontalo, tidak ada guru agama Islam, Kristen, tapi anaknya diwajibkan ikut situ. Anaknya minta belajar di sekolah Kristen, entah apa gitu loh, ada kesulitan untuk belajar agama itu. Katanya nggak bisa diterima nilainya kalau ke sekolah swasta itu ngambil nilainya. Nah itu menjadi persoalan buat saya. Akhirnya saya sering mengatakan dulu, nah kemarin ini dengan adanya di TikTok itu saya sudah sampaikan. Saya bilang, Bang, ini persoalan serius. Saya bilang, ini yang saya ngomong dari dulu. Tolonglah Bang, supaya disediakan guru-guru guru-guru untuk agama Kristen di sekolah negeri. Di Jawa Barat, di Banten, dan beberapa wilayahnya. Kalau bisa teman-teman nanti kapan atau tiap hari dibawakan doa supaya anak-anak didik kita, anak-anak remaja kita yang bersekolah di negeri, itu bisa mendapatkan, apalagi yang di desa-desa kan banyak ya, bisa mendapatkan guru pendidikan agama Kristen, guru sendiri gitu. Jadi tolong bisa dibawakan dalam doa gitu. Di masing-masing semua lah, baik teman-teman yang di live chat juga. Gitu Bang Pendi. Dan Pak Oli juga waktu itu sudah menyatakan dengan tim doanya akan mendoakan. Mantap. Oh iya, di Cilegon memang iya katanya nggak ada ya, Kak Cecil ya. Mau nggak mau di swasta memang, kalau di negeri nggak ada. Jadi memang tidak mau diusulkan sama dinasnya gitu loh Bang. Kuotanya banyak, 1.500 loh untuk Jawa Barat, 1.500 guru. Itu kan juga bisa membuka peluang untuk guru-guru Kristen, anak yang sekolah di IKIP ya, IKIP apa sekarang IKIP. Iya. Itu kan bisa juga untuk menjadi guru di situ kan, PNS. Iya. Banyak peluangnya banyak. Di samping memang sesuai dengan aturan pemerintah bahwa 15 siswa atau 1 guru itu bisa terpenuhi gitu. 15 siswa Kristen berarti ya. Ya, pokoknya semua siswa 15 dari agama apa aja, mau Buddha, Hindu, Islam, itu harus wajib ada 1 guru. Iya. Tapi tidak terjadi kelipatan kan? Enggak, saya pikir. Artinya kalau 30 jadi 2, bukan kan? Minimum itu kan angka minimum ya. Iya, saya kurang tahu juga kalau persoalan sampai ke situ. Kurang tahu Bang Nabiro. Iya, karena kalau terjadi kelipatan ketika satu negeri, satu kelas 30 artinya dia punya jatah 2 guru Pak. Kan nggak lucu. Iya. Itu saya belum tahu deh. Ya, mungkin itu angka minimum Pak, 15 ya. Oke, lanjut yang lain. Bang Kinoy, silakan. Belum bicara. Silakan open mic. Bang Kinoy, silakan. Bang Kinoy, Kak Kinoy, silakan. Halo. Kepencet kali ya. Sonoan ini anaknya kegencet. Kak Kinoy, silakan. Ibu, silakan.
Katanya kepencet, Bang. Iya. Ya udah ya, kita turunkan dulu lah ya. Iya, itu untuk merespon tadi ya Bang Mineral ya. Jadi memang cukup aneh kalau misalnya dibuka 1.500 formasi, satu pun tidak gitu ya. Nah itu cukup sangat miris juga sebenarnya teman-teman ya. Kita Jawa melihat. Barat loh itu, gila. Nah itu sebenarnya kasusnya hampir sama ya di tiap-tiap daerah. Hanya saja memang siapa yang berani bersuara itu untuk hal-hal seperti itu. Karena memang formasinya sangat banyak sekali. Itu khususnya P3K ya teman-teman ya. P3K itu kan ya dia semi PNS lah. Karena yang kami tahu itu juga bahwa kalau PNS itu kan banyak yang sudah nggak produktif, tapi nggak bisa dipecat gitu kan. Nggak bisa diberhentiin. Nah, jadi memang untuk menangani itu, ya salah satu solusinya tuh ya dibuat formasi baru P3K namanya. Nah, P3K ini dia sistemnya kontrak, ya, dan juga bisa dipecat gitu. Dalam pengertian tidak perlu seperti PNS yang harus masalah moral baru bisa diberhentikan. Nah, tapi itu pun sangat membantu sekali kalau baik guru, tenaga kesehatan gitu kan, maupun juga hal yang lain gitu. Nah, jadi usulan-usulan itulah pentingnya juga anak-anak Tuhan ada dalam pemerintahan. Jadi kan pelayanan itu tidak selalu berbicara gereja, tapi pelayanan itu juga berbicara di bagian-bagian pemerintahan itu. Ya harus memang kita perjuangkan ya orang-orang yang ada di pemerintahan supaya mereka punya hati lah ya pendidikan anak-anak kita itu seperti apa. Mulai dari baju itu kan banyak sekali ya Bang Nabirong ya. Baju yang dipaksa bernuansa ini itu Ya, segala ya, ya. macam. Nah itu banyak sekali, sampai di tempat-tempat saya sini juga hampir-hampir seperti itu. Nah jangan sampai gereja juga mengalami tekanan, pendidikan anak-anak kita juga seperti itu. Wah itu Selamat bagaimana? malam pendiace. Selamat malam. Sebentar ya, Pung Pangaribuan ya. Sebentar Iya, ya. iya. Ini dari Jambi nih masalah guru agamanya nih. Iya, nanti sebentar. Gantian ya. Nah, masalah guru agamanya nih. Iya, gantian ya. Nanti sebentar. Ya, ya, Habis oke. habis Bang Jeki ya. Ya, oke. Masih nunggu ya. Iya. Ayo, silakan Bang Jeki. Ya, itu dia. Jadi memang teman-teman, menurut saya kuncinya memang kita harus kompak dan harus rajin koordinasi itu. Ya, koordinasi. Kalau melalui di gereja-gereja lokal misalnya ada persekutuan Bamaknas atau BKGKS gitu ya, BKGK gitu ya. Nah, itu memang harus rajin kita untuk konsultasi dengan mereka gitu. Nah, di bimas-bimas Kristen juga, ya itu mau menampung kebutuhan sebenarnya. Nah, itu kembali lagi masalahnya yang Bang Mineral sampaikan, bagaimana pemerintah setempat ya, baik itu provinsi, ada nggak yang mengajukan gitu loh. Nah, ada nggak itu mereka membahas tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, jangan sampai misalnya kita punya bimas ya, tapi kita melalui kelompok-kelompok gereja tidak berkoordinasi. Nah, jadi baik ada penyuluh, tenaga kesehatan, guru gitu kan, itu kita harus mengajukan diri gitu. Ya, nggak bisa kita, wah tunggulah nanti dipanggil, tunggulah nanti Tuhan gerakkan. Loh kita punya sistem, kita punya mekanisme gitu loh. Nah, jadi memang harus melalui katakanlah mungkin Bamaknas yang koordinasi terus kepada Bimas ya, melalui kelompok-kelompok tersebut kita bicarakan hal itu, harus itu. Nah, kami juga di tempat kami ya, salah satu perjuangan kami ya itu. Banyak sekali yang tidak punya guru agama gitu teman-teman ya. Bukan nggak ada gitu loh. Ya, tapi mereka satu guru nanti lompat ke sana, lompat ke sini karena tidak ada yang menaungi gitu ya, tidak ada pemasukan yang tetap gitu kan. Nah, jadi memang Betul. Jadi kan dia begini kan Bang Jeki kan. ya,
yang ngajar di negeri itu kan rata-rata orang-orang entah dari penatua gereja atau pendeta itu nggak dibayar ya kan datang, Iya, ya kan? Seperti itu betul. kan? Dia Mm-mm. nggak dibayar ongkos sendiri karena tanggung jawab dia aja pelayanan. Tapi benar P3K itu perlu juga nggak apa-apa P3K. Yang penting Iya, diajukan gitu loh sama Pemda bahwa betul. usulan-usulan itu di formasinya dibuka, diajukan. Ini kan selalu nggak di selalu formasinya itu kayak ditutup gitu loh. Itulah makanya begini Bang Nabirong juga. Kalau mereka berkuasa di daerah itu, mereka selalu menghalang-halangi. Tapi kalau di daerah Kristen kayak di Papua dan segala, dibuka itu kok sama mereka. Dibuka formasinya. Tapi kenapa di daerah-daerah begini ditutup? Jawa Barat aja 1.500 bayangkan. Gitu. Lanjut Bang Jeki. Betul. Nah, jadi karena itu sangat fundamental teman-teman ya, karena itu pendidikan tuh, ya. Makanya kemarin Kementerian Pendidikan misalnya atau Kemendikbud ya mengeluarkan satu buku yang ngarangnya minta ampun. Dia mengatakan bahwa Tritunggal itu ya tiga Allah gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan kalau nggak ada filter, wah repot kita ya. Nah jadi memang ada apa ya? Ada semacam kalau kita mau bilang menghalangi bisa juga, tetapi mungkin lebih tepatnya ada nggak yang mengajukan gitu, yang mau mempedulikan persoalan itu, ya, yang mau membahasnya tadi di Pemda dikatakan, ya betul. Nah harus bersuara untuk seperti itu, kalau tidak ya nanti repot gitu, ya. Pendidikan kita sangat terancam teman-teman sekalian ya. Sementara sekolah-sekolah swasta dikatakan itu cukup mahal. Ya, nah yang fasilitas negara tidak bisa kita nikmati semua, khususnya tadi pendidikan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Oke, ke Bang Pangaribuan dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Pangaribuan. Dibuka mikrofonnya, Pak. Ya, silakan Pak Pangaribuan. Jadi pasnya itu semua rekan-rekan Nabirong kan di Aceh dengan kawan saya tadi yang bilangkan agama kita ini kan di Indonesia ini kan agama Muslim terbesar. Apalagi saya ini tinggal di Jambi. Anak-anak ini guru agama nggak ada. Itu paling utama kita usahakan. Macam mana anak-anak kita sekolah di perantauan biar ada guru agama. Setiap sekolah. Karena aku di Jambi ini mendukung semua sekolah SMP SD dibawalah murid-muridnya anak-anak satu sekolah. Contohnya Songonon. Gelek tai tababungu masude tu sare SD. Asa buka guru agama. Baru Anak, iya, anak-anak dikumpulkan ke dalam satu sekolah. Enggak, ke dalam. Kita ini Tapi gini Pak Pangaribuan. Nah, itu harus diusulkan kepada sekolah-sekolah terdekat yang ada di lingkungan situ. Jadi itu harus diusulkan. Kalau di sini kan kita tidak bisa. Nah, lalu nanti diusulkan siapa menjadi pengajarnya. Nah, itu harus kalian teman-teman yang Kristen itu membuat surat. Ya, membuat surat bersepakat untuk itu gitu. Biar anak-anak itu mendapat pelajaran tentang keagamaan Kristen gitu, Pak. Ya nggak salah. Cuman udah usulkan kan. Cuman dari Menteri Agama pun, Menteri Agama Kabupaten Maratebo, karena saya tinggal di Provinsi Jambi, Kabupaten Maratebo. Ya. Nah, tempat tinggal saya sekarang. Iya, di Maratebo ya. Ya, di Tebo ya. Iya. Jadi maksud saya, semua rekan-rekan kan, kasihan anak-anak kita di sekolah, apalagi kami di perantauan ini kan,
Hmm. Guru agama di sekolah nggak ada. Kadang-kadang anak-anak ini ya dibilang assalamualaikum waalaikumsalam, ya kan? Ya. Nah, balik pun anak-anak dari sekolah assalamualaikum Pak katanya dengan orang tuanya kan. Nah, kita ini kan negara merdeka Mm-mm. semenjak Soekarno Hatta kan. Ya. Nah, jadi maksud saya rekan-rekan, macam mana caranya kita bentuk seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke. Kita bukalah ajaran agama Kristen di sekolah itu. Hmm. Saya dukung. Itu permintaan saya. Ngomong ya, kapan kita debat agama ini, itu lalu kita usahakan. Itu tujuan saya. Terima kasih. Oke. Iya Pak, itu gini Pak. Kalau untuk itu mungkin sudah diusulkan. Ada tadi Bang Mineral Life kan sudah bicara tentang itu. Ya, tetapi untuk secara lokal, ya. Ya, Kalau kita menunggu dari pemerintah atau kita menunggu dari ujung ke ujung, itu tidak akan mudah untuk terjadi, Pak. ya benar. Nah, lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Mungkin akan terjadi 15 tahun mendatang, anak Bapak udah keburu tamat dari sekolah itu kan? Nah, gini, untuk menyikapinya pertama, kita sebagai orang tua harus menjaga dan mengajarkan anak kita itu dulu, Pak. Kita jangan berharap kepada orang lain untuk mengajarkan anak kita tentang agama itu, tetapi kita yang paling utama adalah mengajar. Ya, Karena lalu bagaimana dengan orang-orang tua di sana harus bersepakat untuk memberikan tanda tangan dan mengusulkannya itu. Kalau masih tidak, teruskan dan tembuskan ke atas sampai ke Kementerian Pendidikan. Seperti itu, Pak, langkahnya. Laina Birong 103. Pendeta aja, pendeta. Pendeta adalah kusuruh bukan gereja. Nama saya Tanda Pangeribuan. Istri saya baru gaul. Ya. Ada Helan gaul itu kan. Asal saya dari Lagu Botinya. Ya. Asli itu banyak Lagu Boti. Ya. Cuman saya kasihan dengan anak kita di sini yang di perantauan. Mungkin anak kalian pun ada merasa kasihan kan, anak bapak udah kalian, bapak tua kalian kan di perantauan kan. Nah, pendeta pun dulu aku bilang bikin gereja di sini, rumah saya siap. Rumah saya siap Pak Pendeta, aku bilang. Apa kata pendeta itu? Macam mana masyarakat katanya kan? Betul. Itu saya tantangannya. Karena kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, secara hukum ya betul. Jadi fakta lapangan siap. Gini Pak, fakta di lapangan, kenapa pendeta itu tidak semudah itu? Fakta di lapangan sangat banyak sekali orang-orang itu akan menutupnya dan menuntutnya. Karena itu tidak berizin, kecuali sudah berizin. Sedangkan yang sudah berizin pun, seperti yang di Bogor itu, mereka tetap tidak mau menerimanya. Gitu loh Pak. Itu yang dipikirkan, yang dipahami sama pendeta Bapak itu. Bukan dia nggak mau, tetapi dia menjaga itu semua Pak. Gitu. Semangat boleh, tetapi kita harus lihat fakta di lapangan seperti apa. Kita harus bijak Pak untuk itu. Seperti itu. Iya, memang. Untuk mendirikan gereja kan bikin kebaktian dulu kan. Iya. Nanti baru kan mengusulkan sejumlah jemaat itu. Iya. Jumlah jemaat kami sudah sekian, kami butuh gereja. Itu Pak. Tidak bisa rumahnya jadikan. Gitu Pak. Butuh kebaktian dulu bisa kali, tapi pelan-pelan aja, sabar saja. Minta maaf dulu ya, aku sebentar ya. Iya Pak. Karena bisa ini sudah saya rangkum semuanya. Sama nenek mama, datuk ulama. Gak apa-apa lah Pangeribuan.
Ka, bolo bahasa Batak nga, bolo maragabus, Mateo Pornginon. Kata mereka. Iya. Beginilah tulang pangribuan. Sian sidulang kamu sedia damu. Ba? Sian sidulang go sedia do. Wala ko boti. Pertinggaran. Oh, oke. Si Barani do. Tapi tahu daw. Si Barani do. Si Barani lagu boti daw. Pertinggar do. Nasa 10. Oh, oke. Jadi gini, Ba? Buti mar Sony mak mar abang mau dokon. Kamu siak kangen siak kami sian si Pak tua kan? Margado ro. Si Barani do, si Barani. Ba. Oke lah, kita sebut tua. Si Pak tua. Oke, Buti mah bang. Bolo, au mar sorari marabang mo horangi. Au Oh, lo siap udah damu teh? Maruda tuh, maruda. Oh, lo sono Bapak udah. Jadi Buti, gini. Sebaiknya Bapak udah mintalah dulu tanda tangan orang-orang di sekitar yang udah dekatin itu. Sudah. Iya, tanda tangan resmi dan masyarakat situ pelan-pelan. Iya, gini maksudku, gini caranya Bapak udah. Pelan-pelan 5 atau 3 keluarga lah dulu kalian coba di rumah. Kan? Ketua, anaknya Bapak tuaku ngawa. Si pendeta Reso terus mampu. Alah nggak siap. Ija buku kan 25 kakak mah 25 kakak. Sudah. 25 kakak dusun. Sudah. Leken. Sudah ya? Sudah. Woi, mantap. Jadi nanti tinggal kita carilah pendeta yang berani. Pendeta yang berani. Si Regar yang udah pindah dari Tebo ini, si Regar. Regar yang udah pindah dari Tebo ini, kan, bilang itu. Resort kan, dia udah punya pelayanan kan. Iya. Nanti gerejanya. Iya, nanti bisa lah itu nanti diusulkan untuk pendeta di tempat kalian itu melayani ya. Kalau udah ada 25 orang, 25 keluarga, kakak. Kalau saya berbohong, tidak, kita tidak berbohong. Kita tidak berbicara tentang berbohong. Bagaimana? Iya, bagaimana teknisnya? Pendeta Siregar baru dari Tebo ini. Arah ke Rantau Parap kalau nggak salah pendeta Siregar itu. Sebentar, saya mohon pamit dulu ya, back to work. I'm sorry. Oke Pak, silakan Pak. Selamat bekerja Pak. Selamat bekerja Pak. Semua. Shalom. Shalom Pak Oli. Ya Pak Pangaribuan, kira-kira tinggal masalah pendetanya ya. Iya sama situ-situannya itu. Jadi inilah jadi masalah. Kalau kayak gitu artinya Bapak Oda ini harus mengusulkan ke pusat mungkin. Gak ada uang saya. Oh harus pakai uang? Iya, ongkos sekretariat itu berapa? Bukanlah, bersurat lah dulu, bertelepon lah dulu, coba cari nanti ada penghubung di sana. Kirimlah nomor ke Resort Tarutung. Kan bisa ada itu ada di internet itu Resort Tarutung itu nomor teleponnya, ininya, emailnya ada. Iya, buru Pangaribuan ada di situ satu orang yang suaminya buru perkopi resort perbeli. Nah, kira-kira kayak gitu coba lah nanti pasti kawan-kawan di Tebo itu. Di Tebo kelihatannya bukan di Rimbo ya. Kalau Rimbo itu anaknya Bapak tua, masuk itu Tebo. Rimbo itu bagi 2. Oh, Rimbo Bujang. Rimbo Bujang sebagian ke Bungo, sebagian ke Tebo. Oh gitu ya. Oh iya. Oke. Aku ada kenal warga Siahan di sana. Siahan di mana rumahnya? Ya di Rimbo itu, di Rimbo Bujang itu. Ya siapa namanya ketua? Parsiaternya itu. Terkenalnya itu. Terkenalnya itu. Baru Tagaolnya iya, yang kaya itu loh. Anaknya polisi sekarang di Tebo. Anaknya sekarang polisi di Tebo. Marga Siahaan. Siahaan yang baru yang situ ada? Nggak tahu aku di situ apa enggak ya, nggak begitu kutanya lah. Yang di Tebo? Iya, bukan. Siahaan itu masih muda jadi polisi di sana, anaknya Siahaan yang di Bungo itu, yang di apa itu? Yang di Rimbo Bujang itu. Gitu.
Siahan. Jadi kita kurang pendeta emang. Nah, mereka juga kayaknya aktivis. Cobalah nanti dari teman-teman itu, kawan-kawan kita di sana itu, cobalah bagaimana lah cara kita menghubungi pusat ini minta pendeta. Gitulah, coba. Ginilah abang, Bakoda, iya, iya. Siahan itu 100% kenalnya dia sama saya. Iya. Pak Karena istri saya Pangaribuan ya. bergaul. Pak Pangaribuan ya. Istri saya bergaul. Iya, 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 iya. Siahan 5 juta utagala sebulan dan. Oh, lu. Nah, Dekatnya kalian di situ. Pasti kalau ulaun pasti ketemunya kalian itu. jadi minta maaf lah. Itulah kita usahakan dulu macam mana kita bikin. Itulah usulanku. Ya. Tolonglah nanti kawan-kawan itu kan nggak semuanya gagal gaptek ya. Nggak, pasti mereka itu banyak yang pintar, tahu tentang email, tahu tentang Google, tahu tentang ini. Pasti tahu. Mereka tolonglah bilang, carilah dulu alamat bersurat atau alamat emailnya resort kita sama nomor telepon pengaduannya. Biar kita usulkan ini, kita kasihkan foto-foto bukti-bukti supaya kita usulkan untuk membuat gereja, atau paling tidak janganlah dulu gereja tetapi bikin mengutus satu hamba Tuhan atau pendeta untuk setiap minggu di kebaktian. Gitu aja. Daripada nanti kalian tidak mendapatkan pendeta, nanti kami datangkan juga, nanti tak taunya pendeta dari Jawa, pendeta dari mana Kalau akhirnya. pendeta adanya abang. Karena kami sini kan gereja kami kan 25 kilometer jauhnya. Bah, jauh kali lu. Jadi harus ada lah di situ di kampung itu, ya gitulah ya. Adalah tempat ada apa namanya itu, tempat pertapakannya ada nggak? Udah ada belum lokasi pertapakannya yang bisa kira-kira di rumah saya siap. Lah, nanti kalau itu dijadikan gereja, abang tinggal di mana? Di rumah juga siap. Rumah saya dekat. Rumah saya sekarang posisinya dekat pabrik Lesitorus. Oh, gitu ya. Ya gitulah dulu kalau usulan saya. Ya. Daripada 25 km gereja kalian setiap minggu. Kasihan. Itulah dulu nanti diusulkan. Rumah saya dari gereja di belakang Kompila, gereja di Tebo. Jauh ya. Ya udah diusahakan lah nanti. Gitulah Bakoda ya. Diusahakan bersuratlah kalian ke pusat. Nanti supaya mereka. Maksud saya kayak gini. Karena saya tidak mampu. Kalau bagaimana mampu lah. Ya. Karena saya pagi lah pergi cari beras. Ya, ya. Intinya saya bicara sama komandan bagian agama kita ini. Pangaribuan rumah saya di Desa Pelayang. Desa Pelayang, ya, ya, ya. Nah, RT 6. Pangaribuan menyilu gereja jauh 25 km. Rumahnya siap dibikin tempat ibadah. Iya. Kalian bernaung di gereja mana, Bakoda? HKBP ya? HKBP. Iya. Kenapa tidak ada? Padahal HKBP itu harusnya sudah bisa itu di mana-mana. Aku marah, abang. Bikaw masih pelayanan, pos pelayanan. Ijang tahu ini. Gitu nggak ya? ada, Bang, udah. Abaku. Ya, ya, ya. Itulah pendeta KBP kurang ya. Di Siantar aja kurang itu. Penatua banyak yang melayani di gereja-gereja. Iya, iya. Kurang jadi, itu kalau pendeta. Kecuali kan saya abang, pastor tuh. Iya. Masa abang dengan host kan? Ngapain kita berdebat dulu sama agama itu. Ini kita usahakan dulu. Anak-anak kita kasihan. Ya, itu sambil harus diusahakan itu, betul. Iya, makanya aku sering kalian bikin tadi ke akun sekian tadi kan, ku tolak tadi kan. 2 kali kalian kirim saya ke akun lain, ku tolak. Karena anak-anak di Muara Jambi ini sengsara belajar agama. Iya ya. Iya, karena kalian
Iya, tinggal di perantauan soalnya kalian tinggal di daerah Melayu. Iya. Itulah permintaan saya. Saya tanggung jawab rumah saya di Muara Tebo, Desa Playang, Kabupaten RT 6. RT 6. Di mana tuh? Saya Bengkal, bukan? Sebelum Sebelum saya Bengkal. iya, kalau dari Tebo kita masuk Mm-mm. Muara Tebo. Memang Ya, saya ini Muara Tebo. Subengkal ini Muara Tebo juga. ya. Subengkal Muara Tebo juga itu. Iya ya. Subengkal Kabupaten Tebo juga itu. Iya, iya, iya. Saya Bengkal Tebo juga berarti ya. Ya, Kabupaten Tebo ya. Jadi dekat mana lah nanti kalian mau bikin gereja itu di rumah abang lah, gereja Di itu. rumah saya Mm-mm. siap. Gitu ya. Ya, itu dibuatlah surat itu ya. Pasti masa tidak ada orang-orang yang muda, yang pintar, yang sedikit tahu teknologi, tahu bersurat Gak gitu ada ya. sini ya, abangku. Di sini semuanya sosok alim orang Batak. Cuman kasih anak-anak. Oh gitu ya. Pendeta aku bilang, pendeta si Regar, udah pindah dari sini. Mm-mm. Si pendeta si Regar itu, mamanya itu buruh tagaul. Dia manggil udah sama saya kan. Ya, ya. Tolonglah bikin di sini pos pelayanan. Untuk itu Karena ya. kami jauh 25 kilometer. Mm-mm. Nanti kalau kita bikin pos pelayanan diambil gereja lain bagaimana lah itu Pak? Gimana? Kalau dia bukan HKBP bagaimana nanti? Kalau berdiri sini pos pelayanan HKBP banyak pesta Kosta Katolik wajib ke sini karena jauh kilometernya. Iya gini, kalau kami nanti mengusulkan ternyata orang yang mau membuat di situ bukan dari HKBP seperti apalah? Karena Jadi gini lah. Jadi gini Bang Pangaribuan, kalau memang ada Katolik di situ, Abang bikin namanya POU, Persekutuan Oikumene. Jadi Ini nanti kita berkirim, bikin. iya berkirim Ini. suratnya ke PGI nanti biar dikasih pendeta. Nanti kan di situ ada Iya, resortnya. iya. Ya Oikumene dulu aja, kayak di komplek-komplek tentara kan begitu. Karena cita-cita saya selama ini di sini tersengsara anak-anak sembahy ke gereja. Karena aku di sini mulai tahun 2006. Ya, pokoknya bersurat aja lah. Kalau memang kan tadi kan Bang Nabiro ngasih tahu untuk HKBP kan. Tapi kalau memang Oikumene berkirim surat lah ke PGI nanti biar dikasih Ya, saya bantu saya ya. Kenapa? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Saya mau tanya nih Bang Pangaribuan, untuk penilaian mata kuliah mata pelajaran agama Kristen itu ada nggak di rapotnya itu? Itu sekolah negeri kan? Itu bapak sebut. Anak saya kan dibikinlah di sini sekolah belajar agama. Ya kan? Sekali seminggu lah. Sekali seminggu lah belajar agama. Ada tempatnya kami bikin. ya. Nggak, Anak maksudnya saya nilainya 62 dibikin. agama Kristen. Iya. Padahal anak saya nilainya kuputuskan rapotnya 80, 83, 89 nilainya. Nama saya dari Ronauli Buruh Pangaribuan. Di agama dibikinnya 62. Nah, jadi guru untuk di sekolahnya kan nggak ada guru agama Kristen. Yang Itu ngasih nilainya dari. Jadi untuk guru Bang, Abang minta aja ke Diknas setempat Bang. Usulan ke guru kalau bisa dari teman-teman Abang yang sekolah D3 pendeta, sekolah pendeta teologi atau apa untuk mengajar di situ. Iya. Kasih aja nama di situ, itu aja dulu sementara. Jadi bahwa penilaian agamanya itu sah. Sementara kita sedang mengusulkan kalau yang begitu-begitu kan nggak bisa, kalau tingkat daerah itu pengusaha daerah harus kebijakan politik. Makanya yang saya sampaikan tadi kan, saya sudah berusaha menyampaikan itu, sudah menekan supaya
Karena ini sudah lama, memang dulu saya pernah ngadu persoalan ini. Iya. Sampai kejutan di sini, Bang. PT Pipil, Lesitorus kan? PT Sinarmas, SKU. Sampai ke rapat di sini. Kalau bisa anak-anak kita satu sekolah kita bikin, aku bilang kan? Satu SD. Oh, ada Sinarmas di situ ya? Iya, ya, SKU ya. Biasa itu kan biasanya dia punya sekolah itu, bikin sekolah kecil-kecil itu. ada. Mau dia biasanya, Bang? Hah? Tidak ada. Paksa dia suruh bikin itu, mau itu. Saya pernah kenal beberapa pendeta itu di Jambi itu. Iya. Dia melayani bikin gereja, akhirnya dikasih tempat sama Sinarmas tuh. Tidak ada. Jadi aku bilang lah sama karyawan orang Batak di sini semuanya kan. Kalau itu bersatulah kita. Kita bikin anak kita satu sekolah. Ya. Biar bisa aku panggil guru agama khusus Kristen, aku bilang. Kalau sudah ada nanti 20 murid satu SD, saya bertanggung jawab panggil agama khusus Kristen, aku bilang. Biarlah aku berangkat ke Menteri Agama, aku bilang kan, yang ada di Kabupaten Provinsi Jambi kan. Ya. Jadi aku mohon bantuan dari Bandi Aceh, Nabirong dengan rekan-rekan semuanya. Macam mana caranya ini biar anak kita ini nanti jangan lagi tidak jelas agamanya. Tolong bantuan. Itu aja permintaan saya. Terima kasih. Oke lah Bang, nanti kita coba itu nanti. Bang Pangribuan di Desa Pelayang. Desa Pelayang Tebo Tengah itu masuknya ya. Iya, Tebo Tengah, RT 6. Dekat sungai itu ya. Ya, Batanghari ya. Iya, semuanya tahunya itu. Coba, Pak, nanti coba Bang, itu nanti alamatnya kalau nanti kirim ke saya DM nanti biar saya coba bicara sama POK Jawa Barat dulu nanti biar apa solusinya dari sana. Iya. Kira-kira apa untuk bisa ke sana kalau memang mau oikumene ya. Iya. Maaf Bang ya. Kalau saya di Tebo ini udah terkenal lah. Pangap. Tidak. Gini, minta alamatnya. Saya biar kalau nanti bisa. bertanya ke masyarakat. Tidak Pak. Minta alamatnya. Itu Tebot di Pelayang itu di dekat mana ya alamatnya desanya. Bertenam. Apa namanya? Pelayang. Tebo Tengah. Kepala desa saya Pak Ajum. Oh, cuman Pelayang itu satu desa itu, Pelayang itu? Iya. Bukan Pelayangan beda Pelayangan. Iya. Desa Pelayang, RT 6, Kabupaten Tebo Tengah. Oh. PKH udah dapat belum PKH, Pak? Udah masuk belum? Hah? PKH, Keluarga Harapan. Tidak ada. Nggak ada, program Keluarga Harapan nggak ada. Tidak ada sama sekali. Bansos pemerintah nggak ada. Cuma sekali dapat 6 bulan itulah beras pilkada itu. Oh ya Rastra ya. Yang bulan 1 sampai bulan 6 itu. Jauhnya kalian dari Teluk Pandak? Agak lumayan ya. Iya. Oh, jadi ke arah mana lah orang ini? Bingung aku ini di Pelayang Kabupaten ini. Muara Tebo. Iya, Kabupaten Muara Tebo ada SMP di SMP 45 jauh kalian. SMP 45. Yang belum buka. Belum buka, udahlah. Kalau, iya ya. Udah buka. SMP 5 ada di Simpang Kandang belum buka ini. Namanya Simpang Kandang. Simpang Kandang namanya. Belum siap itu. Oh. Maka aku bingung. SMP Negeri 45 Kabupaten Tebo belum siap itu yang di Simpang 3 itu. Iya, makanya aku bilang belum siap. Lah, mana ya? Nggak siap-siap itu, cuman berapa kelas lah itu? Belum ada muridnya itu. Ya itu cuma 2 kelas atau 3 kelas itu. Pemda Dari di sana situ parah, rumah Bang. saya
Dari situ Ah, rumah saya tinggal 4 kilometer. 4 kilometer. Iya. Ke arah mana? Terus maju arah ke Jambi. Arah ke Oh, Bengkal. arah ke Jambi. Arah ke Bengkal. Arah ke Bengkal. Oh, 4 kilometer lah. Itu namanya Sipak Kandang. Arah ke Ragunas. PT Ragunas. hmm, ya ya, Pas tikungan itu tikungan. pas tikungan ya. Iya, belum selesai itu. Waduh. Belum ada muridnya itu. Lah, cuman ya? Cuman lo itu? Itu makanya. Cuman 2 kelasnya itu, 3 kelas. Berapa kelasnya itu? Iya kan? Iya, itu belum ada muridnya. Lah jadi orang SMP kemana? SMP di Tebo ada, SMP 3, SMP Sungai Keru, SMP Bengkal ada. Oh, ke Muara Tebo lah ya. Ada, Bengkal ada di saya kan Belayang, Sungai Keru ada SMP 10. Hmm, Itulah anak saya tamatan dari SMP 10 ini. Aku pindah lagi situ lama ke sekolah SMA di Bintang Timur Beligi, SMA. Wah, jauh-jauh kalian ini. Ya, tapi kalau di sana kan Bang Nabirong 25 kilo itu kan cuma 25 menit, Bang. Ya benar. Jalannya kan lurus Lintas. aja kan. Iya, Karena kalau lintas. 30 menit lah ya. iya kalau abang Jalannya kan ini, lurus aja ya. Karena abang lintas ini, lah. kalau abang ini kan ke arah Bengkal sana itu artinya kan dia kan makin turun lebih jauh lagi daripada kota itu. Ke arah Muara Kilis dia itu. Rumah saya sebelum Murakilis rumah saya sebelum Sebelum Muara Kilis, rumah saya ya. dekat SMP 10 itu. SMP 10 nggak ada Murakilis. Kabupaten Tebo itu kan ada SMP Negeri 10 Ya, itu. Hah? SMP 10 Mm-mm. itulah kota Tebo. Oh, itu masuknya kota itu SMP 10 itu Iya, ya. bundaran itu. Hmm, Itulah iya. Polres Bupati Mm-mm. dari kota Martebo rumah saya ke Pelayang 25 kilometer lah sampai ke Ja- gereja itu. Jadi di kota lah gereja kalian. Di belakang Kompi Tebo, belakang Kompi. Oh, di belakang Kompi. Pal 12 namanya, Pal 8. Oh, Kilometer 8 kalau nggak salah itu. iya ya, situlah kalian ya, jauh lah kalian ya. Nah, makanya aku minta tolong kalau bisa di sini bikinlah tempat pos pelayanan. Saya siap rumah saya tanah saya siap. Tapi tidak ada masalah dengan masyarakat setempat ya. Saya tanggung jawab 1000%. Sudah aman ya, ada bisa Sudah, tanda sudah, tangan sudah. ya. Sudah. Artinya Kalau di tidak daerah ada sana sih saya pikir naungan. enggak. Kalau dia baca Kristennya dia bilang di situ, apalagi di daerah dekat perusahaan, dekat industri itu ya apa Terus anunya Sinarmas ya, di lahannya Sinarmas ya. dekat Pamsilis Dor 1. Hmm, Oh, berarti itu di daerah perkebunan itu ya. Enggak, ini Pak dekat pabrik. Pamsilis Dor yang di Maratebo. Oh, rumah abang itu dekat itu minyak pabrik. goreng. Ya, makanya kemarin dengan perusahaan dari Sitorus ini. Si DL ya. Iya, dia kan almarhum kan. Iya, iya. Nah, makanya aku kemarin dengan perusahaan ini, sama Mas Keknya, manajernya, percuma ini perusahaan orang mata, gereja pun nggak bisa dibentuk di perusahaan ini, aku bilang. Hmm, Apa bisa? Kenapa nggak bisa? Berarti di rumah saya, aku bilang, saya tanggung jawab. Tapi kini nggak ada open dari PD, dari Sitorus ini. hmm. Oh, iya, iya. Gini lah nanti itu. Jadi gini masuk kita kawan-kawannya. Kita mencari orang-orang yang hilang sementara yang sudah ada itu tidak tergembalakan. Kan gitu ya Pak Mineral ya.
Ya, sebenarnya seperti itu kan, untuk ibadah-ibadah mereka itu kan, supaya rutin kan gitu. Nggak ada Iya, gembala atau penatuannya lah. iya, iya. Artinya gitu kan. Janganlah sudah teman-teman ini atau domba yang sudah ada itu terbengkalai sementara kita sibuk dengan Debat-debat. mencari kambing-kambing ini kan gitu kan. Maksudnya ini harus berjalan seiringan gitu. Berjalan seiringan, ada perawatannya ya, ada pemeliharaannya, ada juga yang memang harus bergerilyanya kan gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan mungkin kayak bank mineral kan, itu kan biasa untuk apa namanya kegiatan secara nasional ya, untuk kegiatan sosial baik baik secara kayaknya nasional ya, bukan agama saja gitu kan. Mungkin itu bisa nanti dicoba diusulkan itu bank mineral. Ya paling paling dekat saya ngomong sama Pop Jabar ya untuk anu ya, karena Oikumene kan ada Katolik juga. Iya, iya, Nanti saya iya. cari solusinya dari sana apa. Tapi memang kan tadi saya sampaikan, kita memang kekurangan pendeta yang untuk mau ditempatkan di daerah-daerah seperti itu, Bang. Hmm. Banyak anak orang-orang sekolah teologi itu pada saat dilepas ke sana pada nggak mau. Ya karena kurang Itulah support, ada kurang YouTuber yang support. iya kadang-kadang makanya kadang-kadang teman-teman karismatik itu kadang-kadang jago-jago juga berani mereka dilempar ke sana. Oh Kayak mereka semangatnya tinggi Pak, semangatnya Tinggi tinggi. mereka, ya betul. Iya, Itu memang kayak gini salut lah. juga sih sama mereka. Minta maaf bos yo. iya, iya. Karena aku di sini lah termasuk lah minta maaf. Kalau bangga boleh tapi jangan terlampau besar hati kan. Hmm. Kalau saya ini memang 70% putra daerah bisa laku atur. Cuman di agama ini aku bingung kan. Makanya anak saya laki-laki nomor 2 namanya si Burjumananda. Ya. Gue pikir lah dibalik sekarang SMA Katolik. Oh, pulang ke kampung lah ya. Iya. Daripada dia nanti memang ajaran agama itu sama semua kan. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nggak ada tujuan Pengembangannya yang lebih salah. bagus di sana. Iya. Nggak ada agama itu mengatakan maling ini tidak ada. Ya, yang penting sekolahnya Ada, juga ada. jadi bagus ya. Ada Bang Nabirong. Ada. Ada warga Kolor Poplak merah. namanya. Iya, Curi kolor merah ada. ada yang curi kolor merah. Boleh Jadi mencuri yang penting beriman. Bukan ini aku bikin sekolah. Yalah, udah. Pokoknya gitulah. Nantilah kita coba ini ya. Saya nanti ingatkan Bank Mineral juga ada perkembangan atau tidak di Desa Pelayang ini ya, RT 6 ya. Iya, tenam. Apa Bapak tuh, Pangaribuan Boru Tagaul ya. Iya, iya. Helan utagaul. Hmm, Masih tuar si mutok itu lama. Sudah dopak. boy do. Masih si mutok di sudah dopak na itu lama. Hmm, Situ dopak utagaul situ apalah si mutok kumi. ya, ya. Jadi gitu kalau bisa nanti kalau guru agama di sana ada kan? Guru agama Ada. pribadi. Ada dia juga. Iya, maksudnya secara pribadi, Pak. Ya. Tapi Di rumah. kalau iya, Di rumah ya. Di sekolah iya, nggak ada. Nah, Di sekolah enggak ada. iya, dari sekolah kan? harusnya kan, nah itu harus diusulkan itu ya. Nah, itu makanya tadi aku bilang tadi kan, aku bilang sama PTT Pilih ini sama Sinar bersatu kita anak-anak kita satu sekolah. Kalau sudah ada nanti 20 murid, kita 50, biar aku mengusulkan guru agama di sekolah. Ada lagi satu usulanku. Ah, Ada lagi satu usulanku. apa komandan? Cobalah Bapak udah, ini coba tanya-tanya. Nanti usulkanlah ke PBB, PBB Pemuda Batak Bersatu. gini, abang, Hmm. pemuda bersatu sini nggak jelas, makanya aku tidak masuk. Harusnya mereka itu udah harus bisa itu mengusulkan Nah, itu. salah. Makanya tidak masuk.
Cuman namanya udah bersatu. Nggak kayak di kota kali Le. Artinya dia cuma cari-cari gimana dengan organisasi itu cari-cari apalah gitu. Nggak kuat, nggak Kayak di kuat. kota-kota. Kuat. Ya. Banyak juga kadang-kadang orang-orang kita kan juga begitu. Iya benar ya. Iya. Oke lah, gitulah Bapuda ya, Mas Oke. Ridwan. Pelan-pelan lah kita usahakan bagaimana nanti ini itu menjadi catatan juga. Semoga ada jalan keluarnya. Kami tidak bisa menjamin itu karena kami bukan siapa-siapa. Maksud tadi ya Bang Dangi. Nah, Ya, kami cuma bisa Zara teman nomormu. ke orang-orang aja. Pakai DM mau nangah di sini. Zara teman nomor aku. Bawa sulari. Oh lo, Paima satu kita. Paima sakit jo, Bapuda. Sobot jo wolpeno. Usurak majuan noda. Halo. TM Pangribuan baru tagaul pelaya. Halo, Jambi. pelayang. Marate bo. Mara tebo usurak maju stokin. Nah, Wah, itu jo sabar mak. TM Pangribuan Bapak Tarida. buan baru Tagaul. Amat Tarida Pak Warga Amat Tarida. olo. Bapak Tarida dah. Halo. Tarida do kan? Amat Tarida halo. Oke. Nah, pelayang desa Desa pelayang. Pelayang RT 6. Iya. Kabupaten Timur Tengah. Kabupaten Tebo Tengah. Iya. Dokema pakai bahasa Batak nih. Kosong Nomor lalu lain. 2 sana. Dua sada, oke. Biar TikTok Gitu, nggak Om. ngerti bahasa Batak. Hah? Tiga? TikTok nggak ngerti bahasa Batak. Ulang. Kosong walu dua. Oh lo. Bitono mau nemu lalu. Pitu ono mono mualu. Baru Iya 5 pitu. sia 5 Pitu. pitu. Oke. Kosong walu dua sada pitu ono mono mualu sia 5 pitu. Ngau Pas. catak biar. Andam molo ada non kabar nabui. Aha. Tori babu apa? Asai urupi bang si mineral pon. 5 bulan aku. Dulu tak jauh arun ternimura sa wangkat dangi. Oh lo itu rupa apa non? Si barani don ternikon non. Itu. Dulu tak jauh sa wangkat dah bah dangi. Oh, biar kamu harwa. Mau larung nama telepon. Iya. Ala iba kamu itu eson berkeor dangi. Oh, oke. Oke, Bapak Dada, sorry Bada. Pok ya, Bapak udah ya, pok ya. Iya. Kalau ikumene ya, sama Katolik ya. Yang mana aja nanti yang mau menanganinya, silakan saja gitu aja. Silakan aja ya, oke. Jadi selamat malam Pak, tinggal purngin teh. Oke, selamat malam, selamat Iya, purngin Tuhan Mak. Yesus Bapak Dah, memberkati. sehat-sehat dah. Iya. Amin. Bapak Sehat-sehat Ridwan. Bapak Dah, sehat-sehat Bapak Dah. Salam. Oke, salam.